Pagi itu rumah keluarga Gakal dipenuhi tawa, musik, dan harapan. Pernikahan tinggal hitungan jam, dan semua orang bersiap menyambut hari bahagia itu. Tapi dalam waktu kurang dari 5 menit, semuanya berubah. Suara tembakan beruntun menggantikan suara tawa, darah menggantikan bunga, dan masa depan musnah seketika. Satu keluarga habis tak bersisa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Ini adalah kisah tentang pembunuhan massal keluarga Gakal. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tahun 1977, pemerintah Kanada membuka pintunya bagi masyarakat Asia Selatan yang ingin pindah dan memulai hidup baru. Salah satu orang itu adalah seorang pria bernama Karnail Singh Gakal. Begitu mendengar kabar tersebut, ia segera mengisi formulir untuk pindah bersama keluarganya. Meskipun Karnail hidup nyaman di India, ia selalu merasa sedih karena tidak pernah bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan. Ia bekerja keras setiap hari di ladang, menanam tanaman dan merawat tanah. Namun di dalam hatinya, ia menginginkan sesuatu yang lebih untuk anak-anaknya. Karnail memimpikan masa depan di mana putri-putrinya bisa bersekolah dengan baik, belajar banyak hal, dan hidup lebih baik dari dirinya. Ia yakin bahwa pindah ke Kanada akan memberi mereka kesempatan itu. Sekolah-sekolah di sana lebih bagus, dan ia berharap suatu hari nanti mereka bisa masuk universitas. Beberapa bulan kemudian, Karnail senang karena menerima surat imigrasi mereka. Namun saat itu hanya ada cukup uang untuk membeli 1 tiket pesawat. Maka Karnail memutuskan untuk pergi lebih dulu ke Kanada. Rencananya sederhana, ia akan datang lebih dulu, mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang, lalu menyiapkan tempat tinggal. Setelah semuanya siap, ia akan menjemput istri dan anak-anaknya. Saat Karnail mendarat di Kanada, semuanya terasa baru dan asing. Untungnya beberapa kenalan membantunya mendapatkan pekerjaan. Ia mulai bekerja di dekat kota kecil bernama Vernon. Pekerjaannya yang pertama adalah memetik apel dan buah-buahan lain di kebun. Masa-masa awal sangat berat. Karnail sangat merindukan keluarganya. Setiap pagi ia bangun sendirian dan setiap malam ia tidur dengan hati yang rindu kampung halaman. Cuacanya dingin dan pekerjaannya tidak mudah. Kadang-kadang ia tidak mengerti aturan atau bagaimana cara hidup di negara baru ini. Ada saat-saat ia hampir menyerah, tapi ia tidak berhenti. Ia terus maju karena tahu tujuannya, yaitu membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Karnail adalah orang yang sangat pekerja keras. Setelah 2 tahun, ia mulai mengoperasikan mesin pemotong kayu di sebuah pabrik kayu. Ia juga bekerja paruh waktu memetik blueberry di ladang. Dengan bekerja siang dan malam, ia berhasil menabung sebagian besar penghasilannya. Setelah beberapa tahun, ia mampu membeli rumah 3 lantai. Lalu ia mulai mengurus proses pemindahan istri dan anak-anaknya ke Kanada. Beberapa waktu kemudian, Darshan Kaur dan putri-putrinya, Jasbir Kaur, Rajwar Kaur, dan Balwinder Kaur akhirnya tiba di Kanada. Karnail terus bekerja di pabrik kayu dan lambat laun mendapatkan posisi kerja yang lebih baik. Ketika hidup mereka mulai stabil, Karnail tidak melupakan keluarganya di India. Perlahan, ia membantu 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuannya untuk membawa keluarga mereka pindah ke Kanada juga. Keluarga mereka pun semakin besar. Mereka dikaruniai 3 anak lagi. Putri keempat bernama Kulvinder Kaur, putri kelima Harvinder Kaur, dan akhirnya seorang anak laki-laki bernama Jaspal Singh. Ke-6 anak dibesarkan dalam rumah yang hangat dan penuh kasih sayang, di mana pendidikan dan belajar selalu menjadi prioritas utama. Putri sulungnya, Jasbir, bekerja sebagai pekerja sosial. Rajwar bekerja di klinik gigi. Balwinder memilih jurusan farmasi dan menjadi apoteker. Kulvinder sedang menjalani tahun kedua kuliah jurusan kriminologi. Harvinder adalah siswa cerdas dan rajin di tahun terakhir SMA. Ia telah memenangkan beberapa beasiswa dan bercita-cita menjadi insinyur kimia.
Anak bungsu dan satu-satunya putra, Jaspal, duduk di kelas 9. Keenam anak ini penuh semangat, harapan, dan sukses dalam bidang masing-masing. Beberapa tahun berlalu, dan tibalah waktunya mencarikan pasangan hidup untuk anak-anak perempuan yang lebih tua. Carnyle dan Darshan bekerja keras untuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Mereka tidak melewatkan satu langkah pun dalam prosesnya. Pernikahan pertama adalah untuk Jaspir. Ia menikah dengan Baljit Singh Saran, yang juga dikenal dengan nama panggilannya Roger. Seperti disebutkan sebelumnya, Jaspir adalah seorang pekerja sosial yang telah menghabiskan 9 tahun membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Roger juga memiliki pekerjaan tetap sebagai petugas pemasyarakatan di penjara Matsqui. Setelah menikah, Jaspir pindah ke Abbotsford, sebuah kota yang tenang di Kanada. Di sana, ia memulai kehidupan barunya dan membangun rumah tangga penuh cinta. Hidup mereka berjalan dengan lancar, dan beberapa tahun mereka dikaruniai 3 putri. Anak kembar Justin dan Brittany, lalu 2 tahun kemudian putri bungsu mereka, Courtney, lahir. Pada tahun 1994, giliran putri kedua mereka, Rajwar, untuk menikah. Saat itu usianya 26 tahun. Seorang pemuda Punjabi dari keluarga baik-baik dan terhormat terpilih untuknya, Sukhwinder Vijay Chahal, atau yang dikenal dengan nama Mark, berusia 28 tahun. Ia bekerja sebagai akuntan publik bersertifikat. Setelah beberapa pertemuan antar keluarga, pernikahan pun disetujui. Pernikahan berlangsung di kuil Sikh Okanagan dan dihadiri sekitar 400 tamu. Mark telah membeli apartemen di kota Burnaby sekitar 5-6 jam perjalanan dari rumah keluarga Rajwar. Setelah menikah, Rajwar tinggal bersama Mark. Keduanya memiliki pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup. Tapi seperti yang kita tahu, uang saja tidak menjamin kebahagiaan. Sayangnya, pada malam pernikahan mereka, Mark minum terlalu banyak. Dalam pertengkaran kecil, ia menampar Rajwar dan mengucapkan kata-kata menyakitkan. Momen itu hanyalah peringatan dari penderitaan yang akan datang. Dalam bulan-bulan berikutnya, perilaku Mark semakin buruk. Ia menendang dan memukul Rajwar, melempar kursi ke arahnya, bahkan menyeretnya di lantai dengan menarik kakinya. Wajah dan tubuh Rajwar sering menunjukkan luka, memar, dan goresan. Semua menjadi bukti diam dari penderitaannya di balik pintu rumah. Mark tidak hanya menyakiti Rajwar secara fisik, tapi juga secara mental. Ia mengancam akan membunuhnya jika Rajwar menceritakan penganiayaan itu pada siapapun. Ia sangat cemburu dan ingin mengendalikan seluruh hidup Rajwar. Ia tidak suka Rajwar berbicara dengan siapapun, bahkan dengan anak-anak. Ia menetapkan aturan ketat. Tidak boleh bicara dengan tetangga, tidak boleh punya teman, bahkan tidak boleh menjawab telepon rumah. Mengapa wanita secerdas Rajwar bertahan dalam situasi menyakitkan seperti itu? Jawabannya karena ia tumbuh dalam nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia merasa bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga dan nama baik orang tuanya. Ia juga takut bercerai dan merasa malu jika gagal dalam pernikahan. Suatu hari, Rajwar memberanikan diri untuk bersuara. Ia mengepak barang-barang kecil dan pergi tinggal bersama kakak perempuannya Jaspir. Jaspir sebagai pekerja sosial yang membantu perempuan dalam masa sulit menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi Rajwar. Bersama-sama mereka menceritakan kebenaran yang menyakitkan itu kepada orang tua mereka. Carnyle dan Darshan sangat sedih mendengar penderitaan Rajwar, tapi mereka percaya dan tidak menyalahkannya. Mereka menyambut Rajwar kembali dengan penuh cinta dan dukungan. Pada 5 Januari 1995, Rajwar pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Mark. Namun kemudian, ia meminta agar nama Mark tidak dicantumkan dalam laporan. Polisi setuju dan menerima pernyataannya tanpa pertanyaan. Sejak itu, Carnyle dan Darshan mulai mengalami malam-malam tanpa tidur. Di satu sisi, keluarga gagal merasa khawatir dengan perpisahan Rajwar dan stres akibat proses perceraian. Di sisi lain,
mereka sedang sibuk mempersiapkan pernikahan untuk putri mereka yang lain, Balwinder. Kali ini, mereka ingin lebih berhati-hati. Sebelum menerima lamaran dari siapapun, mereka memeriksa latar belakang calon pengantin pria secara menyeluruh. Mereka bertanya ke komunitas tentang perilaku dan sifat-sifatnya untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka terima. Pria muda tersebut adalah seorang insinyur dari keluarga baik-baik yang bekerja di dinas perkereta-apian. Setelah kedua keluarga menyetujui, mereka sepakat memberi waktu 1 tahun sebelum pernikahan, agar pasangan tersebut bisa saling mengenal lebih baik sebelum memulai hidup bersama. Saat hidup keluarga gagal perlahan mulai kembali normal, hidup Mark justru semakin kacau. Ia mulai kehilangan kendali. Sebelum bertemu Rajwar, Mark sudah pernah mengajukan izin kepemilikan senjata api dan mendapatkannya. Tapi saat itu ia belum membeli senjata apapun. Semua berubah setelah pernikahannya berakhir dan ia keluar dari pekerjaannya. Mark membeli sebuah pistol semi-otomatis dari Amerika bernama Khalid. Jenis senjata ini tidak boleh dimiliki oleh warga biasa di Kanada. Hanya polisi, beberapa petugas keamanan, atau anggota klub menembak tertentu yang diperbolehkan. Karena Mark adalah anggota klub senapan, ia bisa mendapatkan senjata itu tanpa masalah. Setelah itu, ia mulai berlatih menembak hampir setiap hari di tempat latihan. Di dalam hatinya, Rajwar merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan perasaannya benar. Mark terus meneror lewat telepon dan mengirimkan ancaman pembunuhan. Merasa tidak aman, Rajwar kembali ke kantor polisi dan membuat laporan lagi. Namun seperti sebelumnya, ia hanya meminta polisi memperingatkan Mark, bukan menangkapnya. Polisi kemudian mendatangi rumah Mark dan memberinya peringatan. Tapi Mark menyangkal semua tuduhan. Ia berkata tidak pernah mengancam Rajwar dan menuduh bahwa ini semua hanya akal-akalan untuk menjatuhkannya. Karena tidak ada bukti, polisi menutup kasusnya. Peringatan itu justru membuat Mark semakin marah. Berani-beraninya dia kirim polisi ke rumahku. Rajwar menghancurkan hidupku. Menjelang akhir tahun 1995, Mark diam-diam membeli pistol kedua. Ancaman-ancamannya tidak berhenti. Ia terus menelepon orang tua Rajwar, berteriak dan menyalahkan Rajwar selama berbulan-bulan. Pada Januari 1996, kasus perceraian mereka siap untuk dibawa ke pengadilan. Keduanya sudah memiliki pengacara. Dalam sebuah pertemuan di kantor pengacara, Rajwar dan Mark bertemu langsung. Saat itulah Mark mengetahui bahwa pernikahan Balwinder direncanakan pada tanggal 5 April 1996. 2 hari sebelum pernikahan Balwinder, Mark memasukkan beberapa pakaian dan senjatanya ke dalam tas. Ia masuk ke mobil dan menyetir selama 4 jam menuju Bandara Internasional Toronto. Bandara ini hanya berjarak sekitar 30 menit dari rumah keluarga gagal. Di tempat parkir bandara, Mark meninggalkan mobilnya dan menyewa sebuah van berwarna hijau dari tempat rental. Ia lalu mengendarai van itu langsung ke Vernon dan memesan kamar hotel untuk 2 malam di Globe Hotel, yang hanya berjarak 3 km dari rumah keluarga gagal. Tanggal 5 April 1996, rumah keluarga gagal dipenuhi suasana bahagia untuk pesta mandi henna. Sehari sebelumnya mereka sudah menghias rumah dengan lampu dan bunga agar tampak meriah. Pagi-pagi sekali, Carnyle dan Darshan membangunkan semua orang. Semua putri mereka, Jaspir, Rajwar, Balwinder, Golvinder, Harvinder, dan anak bungsu mereka Jaspal ada di rumah. Suami Jaspir, Roger, dan ketiga putri mereka, serta mertua Jaspir juga sudah datang. Malam harinya banyak teman, keluarga dekat, dan tetangga akan bergabung untuk acara Mahendi dan Dulki. Halaman depan rumah sudah dihias cantik dan semua orang sibuk mempersiapkan segalanya. Setelah sarapan, sekitar pukul 10 pagi, Carnyle mengambil ember dan spons lalu keluar untuk mencuci mobilnya. Pukul 10:30 pagi, ia masih sibuk mencuci mobil. Ia tidak menyadari van hijau yang berhenti diam-diam di dekat rumah. Saat itulah Mark keluar dari van.
Tanpa peringatan apapun, ia langsung menembaki Carnile. Salah satu peluru mengenai Carnile dan ia roboh di depan rumahnya, terluka parah. Mark menembak lagi, kali ini ke arah jendela rumah. Kaca jendela pecah dengan suara keras. Setelah itu, Mark berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Jasper sedang duduk bersama anak-anaknya menonton film kartun. Rajwar dan ibunya juga ada di dalam ruangan yang sama. Mark mulai menembak tanpa berpikir panjang. Ia berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, menembakkan kedua senjatanya berulang kali ke arah anggota keluarga. Setelah penembakan mengerikan itu, rumah menjadi hening. Mark keluar dari rumah dengan tenang, masuk ke dalam van, dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, banyak tetangga yang syok langsung menelepon 911. Dalam hitungan menit, polisi tiba di lokasi. Hal pertama yang mereka lihat adalah tubuh Carnile tergeletak di samping mobil. Darah mengalir dari jalan masuk rumah sampai ke jalan raya. Di dekat pintu depan, mereka menemukan tubuh Darshan Kaur yang sudah tidak bernyawa, terkena 2 tembakan di punggung. Namun pemandangan paling memilukan ada di ruang tamu. Televisi masih menayangkan film kartun, kontras yang menyedihkan dengan horor yang terjadi. Tubuh Jasper terbujur kaku di sofa. Ketiga putrinya berkerumun dekat tubuh sang ibu, memeluknya dengan ketakutan dan belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Salah satu anak kembar, Justin, tertembak 2 kali namun masih bernafas. Kedua saudara perempuannya, Brittany dan Courtney, tergeletak di lantai, ketakutan tapi selamat. Ayah mereka, Roger, juga tergeletak di lantai, dipenuhi luka tembak. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, dengan sisa tenaga, ia sempat menyebut nama pelaku pada polisi, Mark Vijay Chahal. Di bagian lain rumah, penderitaan masih berlanjut. Ibu Roger, Carmel, tertembak di wajah. Anggota keluarga lain, Balwinder, Gulvinder, Harvinder, dan Jaspal ditemukan di kamar-kamar berbeda, terluka parah. Mereka masih hidup saat bantuan datang. Namun sayangnya, tidak ada yang selamat sampai ke rumah sakit. Hanya dalam waktu 3-4 menit, Mark telah menghancurkan seluruh keluarga gagal. Saat polisi menggeledah rumah, mereka menemukan 2 magasin kosong yang masing-masing berisi 10 peluru, serta 28 selongsong peluru dari pistol revolver. Setelah serangan mematikan itu, Mark kembali ke kamar hotelnya. Di sana, ia menulis sepucuk surat singkat berisi permintaan maaf kepada keluarganya atas apa yang telah ia lakukan. Sekitar pukul 11 pagi, staf hotel mendengar suara tembakan. Saat diperiksa, mereka menemukan Mark sudah meninggal. Ia bunuh diri dengan senjatanya sendiri. Semua ini menunjukkan betapa kejamnya manusia saat dikuasai oleh kemarahan. Dari seluruh anggota keluarga, hanya 4 orang yang selamat dari pembantaian. 3 putri kecil Jasper dan nenek mereka Carmel. Keesokan harinya, rencana pernikahan di kuil Sikgwara Okanagan digantikan dengan upacara pemakaman. Momen yang seharusnya penuh kebahagiaan itu berubah menjadi duka mendalam. Seluruh kota datang bersama-sama menghadiri pemakaman. Peti jenazah dibuka, dan banyak orang datang untuk menunjukkan cinta, dukungan, dan turut merasakan kesedihan komunitas Sikh. Kasus ini menunjukkan sisi gelap dari kemarahan manusia dan penderitaan yang dapat ditimbulkannya. Ini adalah pengingat tragis bahwa hidup bisa hancur dalam sekejap dan betapa pentingnya mengenali tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terlambat. Tidak ada satupun keluarga yang layak mengalami penderitaan seperti ini. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.